Halo, apa kabar saudara? Semoga Anda sehat selalu dan tetap semangat. Saatnya Anda menyaksikan Berita Banten bersama saya, Maulia Fitriani. Sejumlah berita Banten akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Tangkap 3 kurir narkotika, petugas BNN Banten sita 110 kg ganja. Terperosok ke lubang, truk bermuatan pisang terguling di Jalan Lingkar Selatan Cilegon. Akibat kejahatan cyber, 69 WNI dipulangkan dari Filipina. Badan Narkotika Nasional dan Bea Cukai Kantor Wilayah Banten menggagalkan peredaran narkotika jenis ganja antar pulau di Pelabuhan Merak. 3 pelaku ditangkap di lokasi penangkapan. Petugas membongkar muatan truk dan menemukan 110 kg ganja kering yang siap diedarkan. Rencananya ganja dari Aceh akan dikirim ke Jakarta. Modus yang dilakukan pelaku untuk mengelabui petugas yakni tersangka membawa onderdil kendaraan bermotor untuk dikirim ke daerah Bogor, Jawa Barat yang dipesan oleh seseorang berinisial A. Barang bukti dimusnahkan menggunakan alat khusus dari BNN Pusat. BNN Provinsi Banten dengan Kanwil Bea Cukai Provinsi Banten serta ASDP di Pelabuhan Merak. Jadi awalnya kami memperoleh informasi adanya pengiriman ganja dari Aceh ke wilayah Banten. Kemudian kita koordinasi dengan BNN Pusat. Kemudian kita minta manifest ke ASDP. Setelah itu ternyata betul, kita bawa ke kantor Bea Cukai Merak, kita cek ternyata isinya ganja. Jadi menurut informasi awalnya itu adalah mengelabui dengan mengaku mengirim spare part motor. 3 tersangka akan dijerat dengan Undang-Undang tentang Narkotika dengan ancaman pidana seumur hidup. Ariel Maranus dan Syabudinatar melaporkan dari Tangerang Selatan. Jalan rusak di Jalan Lingkar Selatan Kota Cilegon kembali menjadi penyebab kecelakaan. Truk bermuatan pisang dan kelapa terguling saat melintas di jalan tersebut sehingga menyebabkan muatan berserakan di jalan. Sopir truk memindahkan muatan agar memudahkan evakuasi kendaraan yang terguling. Kecelakaan bermula saat truk bermuatan pisang dan kelapa tersebut melaju dari arah Paku, Anyer menuju Tangerang. Saat melintasi di lokasi, roda kendaraan terperosok ke lubang sehingga membuat truk tersebut terguling. Tidak ada korban dalam kejadian tersebut, sopir dan kenek truk hanya mengalami syok setelah kejadian. Jalan rusak, miring, jadi terlalu miring, jadinya jatuh. Kalau kondisi sopir gimana? Kalau kondisi sopir sama konektor aman, selamat. Sementara evakuasi kendaraan dilakukan oleh pihak kepolisian yang dibantu warga sekitar. Warga berharap agar perbaikan jalan di sepanjang Jalan Lingkar Selatan bisa secepatnya dilakukan agar tidak menjadi penyebab kecelakaan. Ariel Maranus dan Haji Ramadan melaporkan dari Kota Cilegon. Setelah bekerja sama dengan otoritas penegak hukum di Filipina, Divisi Hubungan Internasional Polri memulangkan 69 WNI yang terlibat perjudian daring dan penipuan daring di Filipina. Mereka tiba di tanah air melalui Terminal 2 Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Pemulangan puluhan WNI ini dilakukan setelah penggerbekan penegak hukum Filipina bekerja sama dengan Divisi Hubungan Internasional Polri yang bekerja sama dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia. Kelompok kejahatan cyber ini ditangkap di Hotel Tourist Garden yang berada di Lapu-Lapu City, Provinsi Cebu, Filipina pada tanggal 30 Agustus 2024 lalu. Pemulangan WNI ini akan dilakukan secara bertahap, baik melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang, Bandara Kuala Namu Medan, dan Bandara Samratulangi Manado. Ini 35 dari total 69 yang proses baru-baru saja. Nah, tadi sudah saya sampaikan total itu 439 ya dari Filipina yang dilakukan penegakan hukum. Dari
69, 2 jadi tersangka di Filipina, sisanya dideportasi karena melanggar undang-undang keimigrasian. Mereka bekerja secara tidak legal, ilegal di Filipina. Dari tahun 2020 hingga semester pertama 2024, total ada 4.730 ya, warga negara kita yang terjerat online scam. Dari total angka tersebut, ya, daerah asal yang terbesar Sumatera Utara, Sulawesi Utara, Kalimantan Barat, Jawa Tengah, dan kemudian tersebar di beberapa provinsi yang lain. Korbannya usia muda, Gen Z, ya, antara 18 sampai 35 tahun. Dari data Kedutaan Besar Republik Indonesia dan Divisi Hubungan Internasional Polri, sejak tahun 2020, 4.730 WNI bekerja sebagai operator penipuan daring dan judi daring di luar negeri, yakni di Filipina, Malaysia, Myanmar, Laos, Thailand, dan Kamboja. Jika terbukti melakukan tindakan pidana, akan dilakukan tindakan hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tangerang.